Dek, bagaimana perasaannya setelah suami pulang merantau bisa bikin rumah yang kita impikan? Perasaannya gimana? Rasanya senang, alhamdulillah ada yang bantu-bantu. Banggain negara orang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur Cahya, saya bukan banggain negara orang, tapi saya cerita pengalaman selama saya merantau di Malaysia. Mungkin Mbaknya baru menengok pertama video saya ya. Kalau sudah menengok lama, pasti paham. Ini hanya kisah perjalanan saya selama saya merantau di Malaysia. Lihat, di depan rumah saya saja ada bendera Indonesia. Jadi bukan istilahnya membanggakan negara orang, tapi ini kisah cerita hidup saya sepanjang merantau di Malaysia. Dan alhamdulillah bisa membantu saudara di kampung, termasuk Mbak Feni. Mbak Feni ini akhirnya ada pekerjaan juga, bisa jualan, yang dimana beliau baru saja lulus sekolah. Gimana Mbak Feni? Semangat? Semangat. Alhamdulillah ya. Jadi Mbak Feni baru pulang jualan es. Alhamdulillah karena hasil merantau di Malaysia, punya usaha kecil-kecilan, itu pun saya sangat syukuri karena bisa membantu saudara juga di kampung. Dari kampung yang begitu sangat jauh sampai-sampai ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Alhamdulillah orang-orang di sana juga sangat baik, ramah tamah. Bahkan ketika Bang Toha sampai di kampung, banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang begitu sangat Masya Allah mendoakan, kemudian juga ikut tumpang bahagia ketika Bang Toha merantau, kemudian pulang bawa hasil, mereka pun ikut tumpang bahagia. Tidak ada istilahnya komentar yang negatif, alhamdulillah nggak ada, sangat mensupport. Bahkan saya kagum dengan komentar-komentar daripada sahabat dari Malaysia, ikut tumpang bahagia, akhirnya Bang Toha pulang merantau, ada hasil. Kita doakan semoga Bang Toha sehat selalu, Masya Allah. Dan saya pun juga mendoakan yang terbaik buat sahabat-sahabat daripada Malaysia. Semoga kalian di sana sehat selalu, diberi kemudahan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Bahkan sahabat-sahabat daripada Malaysia kemarin juga bersedekah es teh di kampungnya Bang Toha, yang dimana itu juga membuat saya kagum. Jadi saya merantau di Malaysia, saya mencari rezeki di sana. Saya hanya menceritakan segala pengalaman yang saya alami selama saya merantau di Malaysia. Jadi sahabat-sahabatku semua jangan salah paham, jangan berkomentar yang seolah-olah saya ini tidak bangga dengan negara saya. Lihat, bendera merah putih juga saya pasang di depan rumah. Jadi video ini bukan saya membanding-bandingkan antara tinggal di Indonesia dan di Malaysia, enggak sahabatku semua, tapi berbagi cerita pengalaman saya selama saya merantau di sana. Sudah hampir dekat 4 minggu duduk di kampung, dan sahabat-sahabatku semua, dikira kalau kita pulang kampung, kadang-kadang pemikiran orang kampung ini sering salah paham. Bahkan Bang Toha sampai-sampainya sering ditawari ladang dan sawah untuk Bang Toha beli. Padahal ladang sawah yang luas itu harganya ratusan ribu ringgit. Kadang orang sering melihat kesalahpahaman, yang dimana saat saya pulang merantau mungkin bisa bangun rumah, mungkin terlihat nampaknya banyak beruang. Padahal kalau dikatakan uangnya banyak atau tidak Bang, jelas-jelas uangnya tidak banyak. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan cukup lah. Tapi kalau ditanya ratusan ribu ringgit, jelas-jelas Bang Toha tidak ada. Dan rumah yang saya bangun hasil dari kerja merantau di Malaysia ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Hampir belasan tahun Bang Toha menabung sedikit demi sedikit. Tentunya ini menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Bukan berarti saya membangga-banggakan negara tetangga, terus kemudian tidak bangga dengan negara sendiri. Itu salah sahabatku semua. Saya respect dengan negara tetangga, saya hormat karena saya mencari rezeki di sana. Bahkan saudara-saudara saya pun juga mencari rezeki di sana. Kalaupun saya hidup dan tinggal di kampung, mungkin kalau ingin punya rumah seperti ini juga agak sulit, karena tinggal di kampung ini ya tahu sendirilah, gaji di kampung saya cuma 500 ringgit per bulan. Bayangkan, 500 ringgit per bulan itu belum lagi kalau ada kebutuhan yang
kadang-kadang tidak disangka, seperti acara majelis pernikahan, acara kenduri, tentunya juga butuh uang yang cukup lumayan banyak. Bayangkan kalau gaji sebulan 500 ringgit untuk menabung, ya memang sulit sekali. Kalau ditanya enak kerja di Malaysia atau kerja di kampung bang, ya jelas enak merantau di Malaysia. Karena kalau saya kerja di Malaysia, alhamdulillah tiap bulannya setidaknya bisa menabung. Tapi kalau kerja di kampung, jangan tanya untuk menabung. Untuk keperluan sehari-hari cukup, itu alhamdulillah. Asal tidak ngutang saja itu sudah bersyukur sangat. Karena dengan gaji 500 ringgit, bayangkan 500 ringgit. Dengan biaya hidup di kampung ini juga mahal, tidak seperti dulu lagi. Harga beras di kampung saya pun juga sama seperti di Malaysia. Harga gula bahkan lebih murah di Malaysia. Harga minyak goreng pun juga kurang lebih sama dengan di Malaysia. Tapi perbedaannya, upah kerja di Malaysia lebih tinggi. Jujur, saya sangat berharap suatu saat nanti di kampung saya dan juga di Indonesia untuk upah kerjanya semoga bisa sama rata. Karena dari segi kebutuhan hidup, biaya hidupnya itu sama. Tapi upah kerjanya di setiap daerah berbeda. Mungkin kalau kita kerja di Malaysia, kerja 1 hari saja, itu bisa untuk beli daging berkilo-kilo. Sedangkan kalau kerja di kampung, untuk beli daging 1 kilo saja, itu tidak cukup sahabatku semua. Makanya Bang Toha kadang-kadang sering membuat video ya, kalau di kampung itu jarang makan ayam, jarang makan daging ya, karena harga daging ayam dan juga daging lembu itu mahal. Kalau untuk orang seperti saya makan daging, makan ayam setiap hari, ya mohon maaf mungkin tak mampu. Kalau bagi orang yang mungkin berkecukupan, kemudian setiap harinya gajinya lumayan, ya bersyukur, istilahnya banyak-banyak bersyukur. Tidak semuanya orang bisa seperti Anda. Kadang-kadang ada juga yang berkomentar, kamu ini bikin malu Indonesia, seolah-olah kamu nggak pernah makan ayam, nggak pernah makan daging. Padahal konsepnya bukan seperti itu sahabatku semua. Tidak semuanya orang Indonesia itu hidup dalam kecukupan berkelimang harta. Ada juga yang hidup dalam kekurangan. Bahkan dulu ketika saya bersama Lek Jawi, ketika bercerita kerja di Malaysia, sering dibilang dasar pengkhianat, dasar nggak bangga Indonesia. Saya bangga terhadap negara saya sahabatku semua. Dan saya juga punya mimpi, niatan yang dimana mudah-mudahan saya juga bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Dan alhamdulillah mungkin kalau tidak merantau di Malaysia, saya juga sulit untuk membangun rumah impian saya. Yang dimana kalau kerja di kampung, ya mungkin kalau untuk bangun rumah ini sulit ya. Sulitnya gimana sahabatku semua? 500 ringgit per bulan, bayangkan. Sedangkan kalau untuk bangun rumah ini butuh biaya yang cukup lumayan mahal. Di sini Bang Toha bukan tunjuk-tunjuk, tapi ingin memotivasi sahabat-sahabatku yang hidup di perantauan. Jadi kalau bisa uangnya ditabung dengan secara benar. Nanti kalau pulang bisa membangun sebuah rumah impian. Mungkin biasanya cita-cita perantau seperti itu. Awalnya mungkin hanya berangan-angan, alhamdulillah satu persatu kesampaian. Dan akhirnya istri pun juga bisa jualan. Itu semua Bang Toha dapatkan daripada hasil merantau di Malaysia. Jadi alhamdulillah Bang Toha sangat bersyukur. Dek, bagaimana perasaannya setelah suami pulang merantau bisa bikin rumah yang kita impikan? Perasaannya gimana? Rasanya senang. Alhamdulillah, ada yang bantu-bantu di rumah. Ada yang bantu-bantu ya? Biasanya nggak ada yang bantu-bantu ya? Alhamdulillah kali ini Bang Toha pulang kampung pun juga punya usaha kecil-kecilan. Tapi kalau ada yang bilang ini orang suka banggakan negara tetangga, mereka salah paham ya? Ya salah paham. Padahal kita bercerita tentang kehidupan Ya realita yang terjadi ya? Ya yang dilakukan. Realita yang dilakukan kita setiap hari ya kan. Jadi kisah perjalanan saya yang dimana istri saya ini saya tinggal merantau belasan tahun sahabatku semua. Jadi hampir sepenuhnya setelah menikah saya di Malaysia terus. Kalau pulang pun cuma 1 bulan 2 bulan ya dek ya. Kadang ekonomi di kampung tidak baik. Tidak baik-baik saja, terpaksa harus merantau ke negeri orang. Dan alhamdulillah dapat hasil, bisa punya rumah sendiri dan bisa
istilahnya ya bisa merubah hidup lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi semuanya itu butuh proses deh ya. Tapi ya tidak membanggakan negara lain tidak. Tapi kan kenyataannya memang kerja di Malaysia. Ya, jadi seperti itu sahabatku semua. Kenyataannya kita kerja di Malaysia. Kita bangga dengan negara kita sendiri kok, Indonesia. Tapi kita respect dengan negara tetangga deh ya. Kita hormat dengan negara Malaysia yang dimana tempat mencari nafkah, tempat mencari rezeki untuk anak istri saya. Alhamdulillah sekarang istri pun di rumah punya usaha kecil-kecilan. Bersyukur nggak dek? Bersyukur ya, alhamdulillah ya. Dari hasil merantau di Malaysia bisa jualan es teh. Dek, banyak kawan-kawan dari Malaysia untuk tambah menu minuman khas dari Malaysia. Tapi di sini kendalanya barangnya susah dicari. Betul nggak? Ya kan? Karena di sini di kampung sahabatku semua. Beda kalau di Malaysia, meskipun di kampung untuk cari bahan itu mudah. Ini saja kalau belanja kita pergi ke Pekan dek ya. Jaraknya juga cukup lumayan jauh. Jadi istri saya pun juga sangat bersyukur sahabatku semua ketika saya pulang merantau ada hasil. Alhamdulillah dek ya, disyukuri. Ada kisah cerita yang menarik saat kemarin Bang Tua berbagi sedekah es teh daripada hamba Allah dari Malaysia. Banyak yang bertanya-tanya, ini belum bulan puasa tapi kok sudah berbagi takjil. Kalau orang Malaysia biasanya hari Jumat sering saya melihat di warung makan ataupun di kedai-kedai lain sering ada tulisan makanan percuma. Biasanya hari Jumat banyak yang bersedekah makanan. Selama Bang Tua merantau di Malaysia sering menjumpai hal seperti itu. Dan ternyata orang-orang Malaysia memang gemar bersedekah. Kemarin saya juga melihat ada konten kreator juga dari Jawa Barat yang dimana banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia membantu orang-orang yang ada di Jawa Barat, memberikan beras, gula, minyak. Masya Allah, alhamdulillah. Itu pun saya juga ikut tumpang bahagia betapa baiknya saudara-saudara kita daripada Malaysia ketika mereka ada rezeki sanggup berbagi ke Indonesia. Jom sahabatku semua jemput makan. Kalau di kampung makannya lauknya ikan sahabatku semua, karena di sini ikan itu harganya sangat murah. Kalau untuk beli daging harganya agak mahal. Kali ini istrinya Bang Toha itu masak singgang. Jadi singgang di Indonesia juga ada, di Malaysia juga ada. Karena singgang ini makanan Nusantara sahabatku semua. Alhamdulillah, jom jemput makan. Sambil makan nanti Bang Toha juga mau bercerita. Waktu merantau di Malaysia, mau makan ini itu tidak pikir-pikir. Tapi kalau sudah berada di kampung halaman, misal kata teringin nak makan sedap yang harganya cukup lumayan mahal, pikir-pikir karena pemasukannya itu beda dengan di Malaysia sahabatku semua. Kalau Bang Toha setiap gajian saat merantau di Malaysia pasti cari makanan yang sedap-sedap, karena kalau di kampung mungkin sulit ditemukan. Jadi Bang Toha selalu punya niatan, hari ini makan di sini, hari ini makan di situ. Jadi selagi di Malaysia saya puas-puaskan makan sedap. Karena kalau di kampung ya makanannya sederhana, tapi walaupun sederhana patut kita syukuri. Alhamdulillah hari ini istri masak singgang. Singgang ini makanan yang sangat saya sukai juga. Tapi kalau di Malaysia anak-anak muda jarang yang suka singgang. Katanya ini masakan orang lama, ini masakan rumah sakit, masakan orang sakit. Jom sahabatku semua jemput makan. Bismillah. Masya Allah nikmatnya. Itulah kenapa kalau saya ajak istri makan di kampung itu bingung. Bingungnya mau saya carikan yang seperti di Malaysia, misal kata makan daging masak paprik atau daging masak sup. Di sini nggak ada. Kalaupun ada harus pergi ke kotanya yang cukup sangat lumayan jauh jaraknya sahabatku semua. Sambil makan Bang Toha bercerita. Bismillah. Untuk harga ikan di kampungnya Bang Toha cukup murah lah. Tapi kalau daging Rp140.000 atau hampir Rp50.
Sebenarnya bab soal makan ini, janji badan kita sehat, kita syukuri insya Allah makan apa saja sedap. Dulu kalau Bang Toha makan sedap-sedap, kadang-kadang teringat istri di kampung. Ya Allah, andai saja istri dekat, pasti sudah aku tapau atau aku bungkuskan. Tapi sayang ini di perantauan. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang ingat anak istri di kampungnya makan apa? Bang Toha setiap gajian makan sedap-sedap. Karena kalau di Malaysia sahabatku semua, misal kata kita gajian mau makan sedap itu nggak pikir-pikir. Tapi kalau di sini di kampung Bang Toha mau beli makan sedap pun pikir-pikir, pemasukannya tidak begitu banyak. Dan hari ini Bang Toha mau pergi ke rumah anak yatim piatu ya. Kemarin yang sudah berbagi super tank Bang Toha akan sumbangkan ke anak yatim piatu. Terima kasih untuk hamba Allah daripada Malaysia yang begitu sangat baik. Semoga super tank yang Bang Toha bagikan pada anak yatim piatu menjadi ladang pahala untuk kita semuanya, baik yang bersedekah maupun para penonton semua. Bang Toha ucapkan terima kasih semuanya. Bang Toha lanjut makan dulu, nanti Bang Toha mau singgah ke rumah anak yatim piatu.